Santapan Harian Selasa 19 Juli 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajar kami memahami firman-Mu dalam kata dan karya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Roma 15 ayat 1-13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sahabat Santapan Harian, kita semua punya kelemahan. Banyak orang yang lemah butuh pertolongan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka atau untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Rasul Paulus mengingatkan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita berdiam diri, sementara di sekitar kita ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh Rasul Paulus, kita diajar untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan sesama kita. Motivasi kita dalam menolong sesama adalah demi kebaikannya. Kita diharapkan saling membangun dan semakin bertumbuh di dalam iman. Bukan karena pujian atas apa yang kita lakukan, melainkan karena Yesus yang telah menjadi teladan untuk kita.
Yesus hidup menuruti kehendak Bapa. Ia menyuarakan firman Allah, melakukan mukjizat, dan menolong orang-orang yang lemah. Meskipun ia layak diagungkan, Yesus tidak memegahkan diri. Yesus bahkan mau merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ingat, membasuh kaki biasa dilakukan oleh pelayan ataupun budak pada zaman itu. Yesus menanggung cercaan dan tetap tekun menyampaikan firman Allah. Semua itu dilakukannya untuk membawa kebenaran dan keteladanan agar para muridnya melakukan hal yang sama. Saat ini manusia berlomba-lomba untuk mencapai posisi tinggi, saling sikut demi mencapai keinginannya yang fana. Banyak orang tidak lagi peka terhadap sesama. Rasa peduli perlahan pudar dan pertengkaran sering terjadi. Banyak orang tidak dapat hidup rukun. Banyak orang enggan membantu sesamanya. Sebagai anak Allah, kita harus hidup dengan cara yang diajarkan Tuhan Yesus. Meski kebaikan kita tidak dihargai dan sering disalahartikan, Allah ingin kita tetap peduli. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera, memberikan kepada kita kekuatan untuk saling bertekun dan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mari kita belajar peduli dan tetap setia sampai akhirnya nanti. Mari kita berdoa. Berilah kami hati yang mengasihi sesama kami. Berilah kami anugerah-Mu sehingga kami dapat membagikan anugerah itu kepada sesama kami. Berilah kami kasih yang tak pernah berakhir sehingga kami dapat belajar untuk menunjukkan belas kasih, kepedulian, kebaikan, ketaatan, kelemah lembutan, dan kerendah hatian. Kiranya kami dapat semakin mengenal-Mu melalui segala kesulitan hidup yang kami alami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.